Kan Iya. pengikutnya itu si Rizky katanya hebat dia waktu di sana. Oke. Tiap hari Oh, RCP 20. wih, Oh, Budi Asi buka cabang namanya. Kasih. Ayo lanjut ke kedua, silakan. Siapa yang membawakan? Usia. Nah, di PJP Dokter Abdul nih. Berikut membawakan kasus kedua, Tuan Ko, 57 Itu tahun. dulu, Dok, di slide saya, Dok. Pasien dari poliklinik dengan diagnosis adenokarsinoma berdiferensiasi buruk, gaster, Tunggu. Ini kok belum lengkap nih, gasnya di CT mana nih? di Tuh, ini kan kita kan levelnya udah SP2 ya. di kurvatura mayor dan minor, kemudian Kurvatura mayor dan minor. eh, Juga nggak? iya. Kurvatura mayor ya. Nah, CT CT2 N1 N0 dan untuk menilai reseptabilitas dan tata laksana. Pasien awalnya riwayat bulan Mei 2026, pasien dengan keluhan nyeri, CT berapa, Dokter Ijo? CT2. CT2. Nah, Oke, terus masih dalam lumen dong ya? iya. Pasien dan Oke. keluhan nyeri, kemudian berat badan terdapat penurunan sebanyak 5 kilo dalam 2 bulan. Pasien kemudian berobat, dilakukan IGD, dikatakan suspek fatal, dapatkan hasil PA-nya itu adalah adenokarsinoma berdiferensiasi buruk dengan CA 19 meningkat, kemudian pas datang ke RSCM di ruang memberat, kemudian plates masih ada, cuma pasien ada keluhan di malam hari dan cancer pain. Ini alis seraba masa dari Kemudian erat. next, nah, riwayat helikobakter yang sering kali. Masih ampun. Ya udah, yuk lanjut deh. Coba. Harusnya yang digali ya itu. Nah, faktor risikonya apa pasien ini? Kena DBD, Ciagaster, detik. Untuk kita lihat nih, apa nggak ada uku sebelumnya? Atau apa? Dia minum alkohol kah? Obesitas kah? Apakah gitu? Benar nggak nanti? Ya, Letak predileksinya kalau dia ya jenis dari berbeda nanti jenisnya. Dia bisa kita di lokal doang gastrek iya, atau kita harus total gastrek tuh. ya dok. Coba deh. Terus lanjut. Dan teraba massa dari left upper quadrant hingga upper quadrant, teraba padat, batas tidak tegas, tidak ada nyeri tekan. Pasien sebelumnya berobat di rumah sakit Mitra Kemayoran, didapatkan CA yang normal, CA 19,9-nya tinggi 2000-an, kemudian hasil PA dari rumah sakit sebelumnya didapatkan adenokarsinoma berdiferensiasi buruk, kemungkinan berasal dari tempat lain. Kemudian pasien juga ada efusi pleura, dilakukan sitologi, tidak ditemukan sel ganas. Ini hasil EGD dari rumah sakit Mitra Kemayoran. Skopnya bisa masuk sampai pars descendant, kemudian didapatkan gennya menebal, berbenjol-benjol, kemudian dilakukan biopsi, kemudian hasil biopsi yang tadi dikatakan terdapat adenokarsinoma berdiferensiasi buruk. Pasien sudah lakukan CT scan di rumah sakit sebelumnya, didapatkan penebalan dengan batas tepi reguler di kurvatura minor dan mayor, korpus yang menyentuh. Coba dulu, balik lagi ke belakang Iya, endoskopinya. Apa bedanya dia itu? Yang coba balik ke belakang endoskopinya coba. Itu mukosanya coba kayak gimana tuh? Nggak jelas kelihatan tumornya.
Coba Dokter Jo lihat tuh. Pakai nilai, coba lihat tuh, si Jamie coba lihat tuh. Ada nggak dia? Coba ini. Ada tumornya nggak? Nggak di ininya, di endoskopinya Dokter Jo. Ini. Coba lihat, ada nggak dia tumornya? Mana ya? Coba tunjuk tumornya. Aduh. Jul, sengaja teknik Enggak, lama nih Dok. ini dipindahin kanan kiri kan. Aduh. Pakai teknik lama, pindah kanan kiri. Nah, ya. Iya, coba tumornya mana coba? Nah, coba. Kan dulu. Gimana? Enggak. Coba tumornya mana coba? Kayak yang tadi tuh, endoskopi gitu. Ngelek. Taruh bang. Nggak, masalahnya kan tumornya nggak kelihatan jelas. Coba deh. Ada nggak Kan tumornya? di sini dok. Mana coba? Ini dok. Itu jaringan sembab itu. Enggak, ini kan dia ada Segini beda. apa? Makanya dia bilang curiga linitis plastika karena kan ada yang dok. Apanya? Apa Yang namanya? pastikan tumornya ada di mana coba Dokter Jadi? Seluruh ini dok, seluruh stomach. Iya, kalau stomach kan residen yang jawab. Kamu kan namanya ini di lapisan loh. Lapisan apa yang kena dari 4 lapisan gastro itu? Kalau residen jawab itu mah boleh lah, koas boleh lah. Tapi kan kita nggak bisa. Dan kalau kita SP2 kan, nah, apa lapisan yang kena? Tunika apanya yang kena itu? Itu kayak sembab aja tuh. Kayak gini sama ini sama tuh nih. Ini sembab. Kalau tumor kayak di gastro jelas kan, ini sembab-sembab semua. Ini juga ada putih-putih. Iya. No. Putih-putih kan? Iya. Nah, ini putih-putih kan? Nah, nggak ada tumor yang jelas gitu loh. Ini putih-putih juga tuh. Makanya faktor risiko jadi penting Dokter Medan ini. Ada pasien ini juga nih. Mana coba tumor ya? Siapa nih? Namanya Supadit. Dit Supadit, mana Dit tumornya Dit? Dokter Yo nih yang mau ke itu. Ini dok. Itu, Pak. Penebalan kayaknya sih bukan deh. Iya. Seperti polip sih kayaknya. Iya, nggak begitu jelas. Dia juga bingung tuh kayaknya tuh si itunya. Oke deh kalau gitu. Ya, kelihatan nggak itu bedanya tuh? Ya, oke lanjut. Terus jadi mau dinilai apa nih Dokter Jul? Mau apa? Jul. Saat ini pasien dibawakan CPC untuk tata laksana lebih lanjut karena pasiennya ukurannya di kurvatura minor dan mayor juga, tapi juga menyentuh bagian dari pankreas, CA19-9-nya juga tinggi. Enggak, pertama diagnostik dulu deh. Ini benar kan nih adenosea? Ini makanya kok. Pokoknya untuk tata laksana Ya, diagnostik. Benar nih adenosea. Bedanya coba apa bedanya? Ya, kalau kita terapinya apa bedanya? Apa mau aja? Kalau salah kan namanya juga. Oke, Net. Dia berarti ada penyebaran ke KGB kan? Kan nah, juga kan mesti jadi perhatian juga. Nah, sekarang kita bisa selesai di situ ayo. Oh, bagian terbaru pada TNM tuh. oh gitu kan Bro? Ini terbaru. Itu kan berarti sarkoma ya. Saya mau baca tuh gimana tuh pakarnya pakar betul lagi kalau aduh. Nggak, jadi ini Jul Iya. diagnosanya apa gitu, terus mau ngapain apa gitu. Diagnosanya Ini ini kan CPC, kita tanya yang lain, apa yang bertanya dari yang lain gitu. PA-nya tuh adenosea. Sedangkan dari CT scan itu ada penembak dinding
kurvatura mayor dan minor, apa kita bisa langsung masuk atau lanjut lagi kalau ambil operasi, ya paling pilihannya bisa total gastrectomy. Kamu juga maksudnya kan, iya, aduh, diagnosa dulu gitu. Ya udah, nanya ke siapa untuk diagnosa gitu. Kalau coba jelaskan Ke- kalau radiologi, ke- nggak boleh gimana ya? atau ke ada Tuh. lagi boleh dok. Tim radiologi apakah dapat datanya? Ya, saya titip aja tanyanya itu ya, jangan cuma ketawa kamu itu sampai tujul itu ya. Kan lu baca Iya. nggak, ada nggak penyakit yang carcinoma gaster, karsinoma duodenum? Ini apa sih, cuma mau supaya kebanyak-banyakan diagnosis atau ada nggak perangai penyakit? Dua penyakit, itu yang mesti keluar dari otakmu supaya bawa di CPC ini. Masa di dunia Cipto yang udah segala macam pemeriksaan endoskopi dan ini pun kita masih dua gitu loh. Justru Iya. itu yang mesti dipertanyakan. Jadi jangan cuma berdasarkan apa kamu baca teori, ada nggak penyakit yang dari tumor dari mayor sampai di duodenum gitu, dua penyakit atau satu penyakit? Ya itu kamu mesti tanya dulu itu dalam ada makanya kita bawa di sini. Kalau saya bilang cuma ikutin adenokarsinoma sih selesai urusannya. Apa ini satu penyakit atau dua penyakit? Atau adenokarsinoma bukan atau rinitis spastika? Kamu lihat itu endoskopinya. Bisa nggak gambaran rinitis spastika kayak gitu? Itu kan klinisi yang mesti tentukan. Kalau nanti nanya aja semua sama dengan simpulan di EGD, ya kita bicara ngobatin EGD bukan ngobatin orang. Apa menurut kamu? Coba. Atau sama sekali juga nggak tahu, cuma mau bawa di sini nanti lepas aja. Apa dong? Kau kan anamnesa. Apa kira-kira ini? Recording stopped. Recording in progress. Itu loh dari tadi kuncinya, makanya ditanya apa diagnosisnya, kita itu. Ada nggak sih penyakit yang duodenum sama gaster jadi penyakit atau satu penyakit? Kan gampang aja kalau udah dari sampai duodenum ngomong total gastrectomy. Memang bagaimana duodenumnya mau ditutup kalau ada SPA? Ya kamu kayak tadi itu mau naikin berat badan 10% dalam 7 hari. Itu temanmu yang di belakang itu. Kan nggak masuk akal. Jadi jangan ngomong total gastrectomy kalau diagnosisnya aja belum tahu. Itulah Dokter Rido. Jadi tolong di korban merupakan anak-anak. silakan deh. Coba tanya sama dia. Kalau dia nggak tahu ya sudah. Mau lompe-lompe ya. Ada. Halo? Ya. Coba sebut apa diagnosa kerja kamu sekarang dengan segala macam pemeriksaan ini. Apa? Supaya teman radiologi juga bisa kasih pendapat. Apa diagnosa kerjanya? Adenokarsinoma duodenum, Terus? Bimer Prof. Apa? Kalau bikin Bimer. adenokarsinoma TNM itu udah standar tuh dokter, standar dokter. Kalau bukan dokter nggak usah pakai TNM, ya. CT2 N1M0 Prof. Dengan Berapa? CT2 N1M0 Prof. Jadi Dengan yang gaster punya udah adenokarsinoma nggak lo hitung itu, masih T2 juga itu. Ya
Gimana ada adenokarsinoma di duodenum, ada karsinoma di gaster, masih adenokarsinoma duodenum juga. TT2. Mana sih? Terus nggak ada metastasis. Jadi lu anggap yang dari gaster, dari dua keikut lo otakmu itu. Dari duodenum ke gaster. Dan itu T2. Enggak, Prof. Yang gaster double Nah, primer, jadi Prof. gimana? Atau Apa? Double primer. Ya. Ya udah, kalau memang dia anggap double primer. Dan itu masih double primer. Jul, begitu. Kalau misalnya Ya sudah. ya Bob, saya coba nih Bob. Ini aduh, ini organnya benar nggak dari gaster gitu. Nah, itu kan nggak ada tuh adenosea digaster. Itu darinya duodenum. Nah, itu apakah dia saat endoskopi kan itu kan PA nggak bisa menentukan dia untuk organ dari mana. Dia cuma bisa si endoskopnya tulis, aku berasal dari duodenum. Bisa jadi kecampur kan nggak tahu juga. Nah, ini double primer kok, tapi yang satu nggak adenosea. Nah, makanya tadi kan si Jamie bilang yang tadi itu kulitnya buka, itu mana tuh nggak ada tuh. Bisa ada kronik gitu. Nah, sekarang ini diagnostik pertama organnya dari mana, yang kedua diagnostiknya apa, itu jadi pertanyaan dulu. Aduh, Jul di CPC ini butuh bantuan siapa? radiologi tuh. Radiologi, apa coba ditanya radiologinya? Boleh teman tes radiologi untuk menilai tumornya. Ya, ya bukan begitu Jul, kan tumor itu punya karakteristik, kalau di Iya. Jul laki-laki itu ini punya karakteristik gitu loh. Kan nggak punya payudara, kan ya kan itu kan laki-laki gitu. Nah, sekarang ini tumor itu apa yang bentuknya seperti ini, karakteristiknya ke arah mana dari radiologisnya gitu. Itu hanya dokter. Tim radiologi wawasan ke kita, pertanyaannya adalah organnya asalnya dari mana, yang kedua dengan ciri radiologi seperti itu apa barangnya yang kemungkinan jadi DD paling utama. Halo tim radiologi, mungkin kita bisa dibantu. Baik, terima kasih Ada Prof. dua pertanyaan tadi dokter radiologi. Satu adalah organnya asal dari mana, yang kedua dengan jenis karakteristik tadi. Dapat katanya nggak? Karakteristik seperti ini barangnya apa? Apakah sudah yang lain gitu? Mohon dibantu tim radiologi. Izin Prof dan Dokter, saya izin Ya. share. Silakan dok. Ini radiologi kapan nih Jul? Bulan Juli. Juli. Ya, Juli. Gimana dok? Izin berikut merupakan imaging pasien Prof dan Dokter dari Rumah Sakit Mitra Keluarga yang kami terima. Di sini terlihat tampak adanya penebalan ringan pada dinding kurvatura minor dari gaster. Di sini bisa dilihat. Ya, penebalan itu. Ya, asimetris jika dibandingkan dengan kurvatura mayornya, Prof dan Dokter. Kesannya melibatkan dari lapisan muskulus propria, namun tidak tampak adanya ekstensi ke subserosa maupun peritoneal. Kemudian Dokter radiologi itu jadi muskulus proprianya itu tebal gitu ya dibandingkan yang izin Dokter. berarti bukan mukosa ya, muskulus propria yang lebih tebal ya. Iya, Dokter. Izin. Indonesia kan tumornya dari epitel. Ini berarti mungkin bukan dari epitel, yang bagian bawah begitu dari mana berarti?
disebutnya schwannoma. Sekarang apa sebut namanya? Iya, iya sel schwann mungkin. Ya lanjut dokter Mandiologi silakan, nggak apa-apa dok. Oh, baik, dokter. Izin saya lanjutkan, dokter. Jadi hijau. Kemudian jika diteruskan sampai ke duodenum D1, kemudian D2. Nah, untuk di D2 juga tampak adanya penebalan, terutama pada dinding posteriornya. Sini terlihat tampak adanya penebalan yang asimetris pada dinding duodenum D2 yang menengat heterogen pasca kontras, dokter. Penebalan dinding di mana dok? Dinding di mukosanya, peritoneumnya atau apa dok? Penebalan di mana dok? Maaf dok. Mukosanya ya dok. Izin kesannya di mukosanya, dokter. Mukosanya kan. Oke. Kemudian Nanti originnya bisa dari duodenum juga. namun di sini tidak tampak adanya perluasan ke peritoneum. Kemudian tampak adanya multiple limfadenopati morfologi maligna di mana tampak adanya sentral nekrotik dan sebagian berkonglomerasi pada daerah perigastrika di sini. Kemudian daerah perihilar atau periporta di sini. Kemudian tampak juga di peripankreatika. Ukurannya cukup besar ya dok ya? Iya dok, izin maaf Ukurannya dokter. cukup besar, ukurannya size-nya dok. Size. Iya dokter. Di atas 2 cm semua ya, kira-kira ya. Yang Iya, tumornya ada di duodenum dulu, duodenum proximal tumornya. Anigaster loh. Nah itu bikin gastric outlet obstruction. Bikin jadi gastritis kronik, makanya tampilannya seperti lini spastika. Semua yang mau dibilang spastika sama Jenny. sekitar 1,6 tapi sebagian sudah berkonglomerasi dokter. Oke. Kemudian tampak juga adanya KGB di periporta dan juga para aorta dan juga para kaval dokter setinggi renal di sini dokter. Oke. Di bagian infrarenal juga tampak adanya multiple KGB. Di sini morfologinya juga kesannya maligna, namun ukurannya masih subsentimeter. Di para iliaka kiri juga sudah ada dokter. Oke. Nggak lucu ya kalau gitu ya, sebenarnya berarti retroperitoneal nih bawah. Oke. Dok, ada lesi di pankreas nggak dok? Kalau untuk di pankreas sendiri itu tidak ada lesi dokter. Ada lesi ya. Iya, bersih dokter. Oke. Kalau ductus nggak bisa kelihatan ya. Oke. Iya deh. Oke, jadi kemungkinan lesinya itu di duodenum part 1 ya dok? Part D2 dokter. D2? Iya dokter. Di antemesenterial semua dok. D2-nya di ante apa di mesenterialnya dok? Ante itu masuknya di sebelah, kan duodenum nggak punya mesenterium ya. Di dekat pankreas apa di papilla vater kan kalau D2 kalau ini kan kalau ini di mana? Papilla vater atau di bagian depannya papilla vater? Mana kan endoskopi itu kan? Iya. Endoskopi tapi nggak ketemu tadi masanya. Gaster lagi. Dari total gastrectomy nggak bisa dibalikin lagi jual. Iya, M1 harusnya. Nggak tahu deh proses sekarang. Gue udah belajarnya nggak ikut itu, nggak tahu deh. Tapi kali. Izin dokter, itu di sekitar ampula vateri dokter. Ampula patut bro. Tapi soalnya ada KGB di paraorta. Tadi ada KGB di paraorta soalnya dong. Iya, dan di para kava juga sudah ada KGB dokter. Para kava.
Ya ke beberapa lokasi nggak salah dan diseksi. Oh gitu. Nah, dari endoskopinya nggak kelihatan. Nah, itu jadi apa itu di endoskopi di CT scan? Iya, iya. Oh, di papilla vater ya, Dok ya? Di periampula izin dokter. Ya, berarti D2 ya, Dok ya, di D2 di dekat periampula ya. Iya dokter. Ya, pasiennya ada melena nggak? Ada. Mana Dok? Kalau ditanya ada di mana? Melena mau ditanya, di Ratus ya. Endoskopinya nggak ada tukang tadi. Nggak ada, Dok. Coba, oke, sekarang nggak ada, Dok. Yang kelihatan, jelas banget yang kelihatan. Tadi kata ini ada banyak katanya. Bukannya anu, dok, kayak sirkumferensial gitu dok ya. Gimana? Kalau yang gasternya, kalau memang tadi gambar endoskopinya itu yang gaster, begitu sih nggak ada sih dok. Cuman kalau yang duodenumnya, yang 4 gambar terbawah itu kan gambar kayak mata Ada sirkumferensial gitu dok. Jadi cocok sama Coba, ya, gitu. yang kan kayak ini kan dia kan sirkum gitu dok. Jadi cocok sama endoskopi yang 4 bawah itu dok. Begitu. Coba kita lihat ya. Terus kan dia memang CA 19,9-nya tinggi. Memang ada obstruksi dari biliar. Oke, dokter radiologi, terima kasih. Jadi, makasih dokter radiologi, sangat membantu informasinya. Ada tim Terima kasih endoskopi dokter. nggak? Iya, makasih. Ada tim endoskopi nggak di sini? Tim langsung ada ya. Oh, silakan dokter Randy, tim endoskopi. Iya dok. Maaf. Coba lihat sama. Coba ditampilkan deh dokter itu. Dokter Ijo Oh, ini. Tadi kata dokter apa tadi ya? Coba lihat itu endoskopinya biar Iya dok, baca. kalau misalnya lihat dari endoskopinya tadi ya dok ya. Apa yang lama ya? Ah, coba gedein deh. Mana tadi? Kalau lihat gambarnya kan Betul. eh Sensor aja kan sama. Ya, kecil itu sensor anya. ini sih memang kalau untuk lesinya tampilannya dari D2 dok. Cuman memang nggak begitu jelas. Cuman memang dari tampilannya kelihatannya memang agak sembab dengan mukosanya pun juga agak menebal yang masih mungkin ya lesinya mungkin di bagian situ dok, di bagian D2. Kalau D1 kelihatannya nggak terfoto dengan baik dok, jadi nggak terdokumentasikan kalau yang D1. Tapi kalau D2 ya penampilannya kelihatannya memang mukosanya sembab, permukaannya pun juga kelihatannya memang ada sekitar kayak ada bercak-bercak yang mungkin itu juga salah satu bagian dari lesinya. Cuman memang kan kalau scope gastros karena dia front view, jadi untuk papil kadang nggak kelihatan dok. Jadi memang apakah masa utamanya ada di dekat papil, kita nggak bisa kelihatan kadang-kadang. Oke. Dokter Randy, ini kan kalau lihat ya. Ini 1, 2, sorry. Jadi kalau dari paling kanan atas 1 ya. 1 AB, 2 AB, 3 AB, 4 AB, 5 AB begitu. Mana sih yang duodenum gambarannya? Yang paling bawah dok, kelihatannya yang bawah. bagian, ya, sama yang atasnya juga duodenum juga dok, itu pars D2, pars descendant. Jadi gambar nomor 4 AB dengan 5 AB itu sebenarnya gambar D2. Duodenum. Iya, yang pars Jadi descendant. Yang ketiga itu gambar gambar D1 gaster ya? nggak ada. Yang gambar nomor 2 itu kayaknya korpus dok. Hapus Gambar ya. nomor 2, ya 2A, 2B, 3A, 3B itu kelihatannya korpus, tapi karena tidak insuflasi maksimal, jadi memang gambarnya kurang baik. Bisa saja karena mungkin anginnya nggak bisa masuk karena mengeras dindingnya, jadi tampilannya seperti itu dok. Yang 4A4B itu ini ya, itu dia duodenum pars 1 ya. Pars 2 dong. Pars 2 dok kayaknya, pars 1-nya tidak terfoto kayaknya dok. Oh, yang ini langsung pars 2 ya? Ini pars 2 ya? Iya. Yang bulbusnya tidak tampak, tidak terfoto sepertinya. Tapi kan harusnya kelihatan dong papilla vaternya. Mana papilla vaternya? Nggak ada. Kadang-kadang kalau kasusnya harus sebelah sini dok ya. Tapi ya. Tapi kadang-kadang kasus-kasus tertentu papilnya memang nggak kelihatan pas dok. Mungkin karena udah perubahan deformitas anatominya, jadi
nggak bisa ngelihat kalau pakai front view. Enggak, soalnya dok, kalau seandainya tumornya asalnya dari mukosa ya dok, itu mukosanya hancur nih. Ini mukosanya nggak bagus nih, Iya, sembab aja. mukanya Bayang sembat-sembat nggak aja saya? dok ya. Iya, sembab. Tapi itu Iya. beda. Yang ini dok, yang ini ada, ya. Udah di biopsi kan hasil kan itu Aginoseat. Kalau gitu, Atau mungkin lesinya lebih bawah lagi dok. Mungkin masih mungkin juga dok. lesinya distal lagi gitu. Iya, bukan kalau dari hasil ini kan udah jelas nih lesinya di situ sehingga diambil PA atau lo apa biopsi dan hasilnya aginoseat. Berarti levelnya di D2 gitu, di papil. Hmm. Tapi kan tabiatnya papil tuh biasanya papilnya. Tapi ini papil nggak, kalau dia promote dari papil dok, papilnya kan itu. Itu menurut semua di Iya. dua. Kalau seandainya kita balik lagi ya, dokter punya modalitas EUS begitu, bisa kelihatan kalau ada EOS mungkin bisa dok. levelnya di mana gitu. Jadi nanti kalau misalnya dengan modalitas EOS mungkin yang gitu. gambar nomor 4A yang kita duga papil nanti bisa Bisa ketahuan ya. dikonfirmasi. Iya, kadang kalau deformitas gitu papil juga nggak begitu jelas terlihat dok. Itu Dan juga kelihatan. tergantung model papil juga dok. Kalau floppy atau bagaimana juga kadang nggak begitu jelas. Iya, maksud gue itu kayak lipatan usus atau papil gitu kadang nggak begitu jelas ya. Betul ya. Iya dok, betul dok. Atau Tapi lipatan dok- atau apa juga itu kan tergantung dari model ampulanya dok. Oke. Tapi ini sepakatnya ini di D2 ya tumornya ya dok ya. Iya, Mungkin D2 papil ya. dok. Mungkin juga ya. Oke. Oke, sangat bantu dokter Randy, tim Gastro, terima kasih. Ini mosennya. Nggak kuning pasiennya. Oke, jadi dari asupan dari tim radiologi, tim gastro, ini bagaimana keputusannya nih, usulannya? Dok, ada nggak dokter? Oh, rapat ya? Rapat nanti besok. Ya, gimana keputusannya coba? Ayo. Dokter ini. Pasien dengan adenokarsinoma duodenum pars 2 CT2N10 acceptable. Tapi ada KGB Pauta tuh. Iya, ada KGB Pauta tuh. Ya. Consider sebagai M1 dong kalau gitu. Iya. Dengan M1 KGB para aorta double byte. Iya, Mak. KGB kan KGB Pauta itu M1 bukan kalau sekarang. M1. Iya, maksudku begini, apakah kita mau reseksi atau double bypass atau bagaimana gitu? Nah, bayang nggak maksudnya? Jadi kalau kita Whipple, pas ke Whipple yang M1-nya mau diseksi gitu, bagaimana tuh ya, Mas? Ya, Mas. Kalau Gimana, Frans? ada aorta bukannya harus kemo. Iya, jadi memang harus ajukan kemo menurutku sih. Iya, jadi dilihat responnya gitu. Belum ada ya. Kayaknya udah ada PSA kan, ada anestesi duodenum. Ada tim onkologi nggak? Hematologi onkologi? Enggak loh, lu kalau misalnya orang kalau ada M1. Ya dok. Oh, ada. Ada dokter Rizky Ada ya? dok, dengan Rizky dok. SP2 Ya. reform dok. Iya dok. Ya, gimana? Kalau M1 pada duodenum itu sebagai itu bagaimana itu? Ya dok. Ini tadi kita udah sepakat duodenum ya dok, Protokolnya bukan gastrik ya dok. Ya, Iya, duodenum. Ya dok. Jadi kalau misalkan memang ini duodenum, reseksi dulu dok, nanti dilanjutkan dengan adjuvan dok, kemoterapi dok. Kita bisa pakai Volvox dok kalau pasien seperti ini dok. Di sekolah. Usul dok. Ini kan kalau kan bahwa adenokarsinoma dok, dia dengan metastasis, tapi sekarang stenting dulu dok. Jadi sekalian EU.
GO itu diagnosa klinis ini. Tapi kelihatan juga dari endoskopnya dok, itu kan bile-nya reflux ke gaster dok. Berarti dia kan ini dok, cara ke distal. Ya, bagaimanapun juga kan kalau GO itu ya apa coba GO? Klasifikasi apa? Ya kalau emang nggak masalah yang bile reflux itu akibat apa sih? Ya duodenum. Dia Gimana? pylorus gapping dia, jadi dia balik ke gaster dok. Ya ini kan udah chronic gastritis kan pasiennya. Iya menurutku sih bisa aja sih kita ini GO, tapi Indonesia nggak GO pasiennya. Jadi kita mau pasang stent kalau nggak ada obstruksi gimana gitu loh. Gimana menurut Jenny? Iya dok. Iya, iya kalau iya bisa juga fungsional bukan mekanik, ngerti nggak maksud gue? Iya dok. Iya bisa jadi ketika dia ada tumor dia nggak jalan tuh duodenumnya, jadi balik dia bebas bisa kan? Tapi bisa juga mekanik kan? Nah ini membuktikan mekanik apa bukan kan nggak bisa. Kebayang nggak maksud tuh? Ya. Iya kalau pasang stent tambah barang baru di situ. Bisa fistulasi nggak nanti? Ya bisa aja. Bisa migrasi nggak? Ya, Mobilitas nggak buat pasiennya? Mobilitas. Lagi masuk Udah ada kemoterapi berarti dok. Iya menurutku sih begitu. Tapi kok Volvo itu sih. Ya masih tebal nggak coba deh. Dok kalau masih tebal masuk aja dok. Ripple. Oh iya. Ya tebal sih ada. Gimana menilainya? Nilai dari Kan ada ABC itu kalau di nih. nilai dari vaskularisasi dari SMP-nya apakah ada Ya. MCAS atau pembuluh lain SMA atau vena porta. Ya sekarang nih pasien ini langsung gimana? Acceptable dong. Acceptable. Acceptable deh kalau lihat dari masuk Ripple. Ini data singkir. Gimana? Manusia. Ya kalau M1 mau dulu. Dan dari skes pankreasnya mulai tidak belum ini pankreas. Belum terinfiltrasi. Iya sih dok, maksudnya secara lokal dia harus tebal. Cuman kan dia menurut gue ya, dia ada sebaran sistemik. Karena ada M1 kan, ada KGB di parokta banyak KGB-nya. Dan dia nggak ada gangguan klinis selain malnutrisi. Ada heksia pasiennya? Heksia nggak ada. Makan masih bisa. Iya. Menurutku sih masuk Operable kan? Operable nggak? Operable. Tapi problemnya operable. Masih ada operable. Pok gimana Pok pandangannya Pok? Ya, baik Pak. Bapak, ini ada tumor duodenum. Pas 2, ada DPJP datang nih ya. Ya yang tadi kan masih nih. Ya dok, ada tumor Yang masih tadi kan. pas 2. Gitu. Terus kemudian ini apa ada KGB di para aorta, KGB di para IGRK, KGB 2 cm 2 banyak KGB-nya di sepanjang aorta itu. Nah, terus kemudian dia di duodenum pas 2 itu ada adeno-TA, ada di PA. Nah, gambaran di gaster gastritis kronis. Ini Jadi bukan tumor ya, bukan adenokarsinoma. Tadi salah saya dengar. Diagnosa saya adenokarsinoma duodenum pas 2. Iya, di gaster kan nggak ada adenokarsinoma. Nggak ada dok, nggak ada Prof. Nggak ada Prof. Jadi diskusinya di antara saya dan Yaman ada yang kemo dulu karena M1 begitu atau reseksi dulu karena resectable begitu. Ini diskusinya di sini Prof. Ya, tergantung keluhan pasien sebenarnya. Kalau sebab kemo di tumor duodenum adenokarsinoma duodenum apa ya berlaku? Terido lebih memahami. Untuk apalagi kalau ini kan mau bilang neoadjuvan ya bukan lah karena ada meta kok. Nyeri keluhan.
Iya kan? Metanya aorta, metanya ke aorta, ada KGB para aorta. Di atas ada. Kalau udah CA99-nya 2000. Iya. Yang 99 itu tapi lesinya nggak ada di ductus. Tadi nggak ada di pangkas lesinya. 2D48. Ya C99 bisa apapun sih ya. Bisa Nggak apapun bisa. ya. Tapi itu nggak bisa di kalau udah di atas 200. Tapi ini resectable nggak? Iya, resectable, Prof. Ya, kalau resectable sih kenapa jadi mesti neoadjuvan? Bukan tidak mengacu pada neoadjuvan. Boleh aja untuk apalagi keluhannya bisa bikin perdarahan atau nanti bikin obstruksi. Apa ini kalau udah gastritis kronis apa lagi? Kalau operabel dia saya sih anjurkan operasi aja. Reseksi. Anehnya Bro, Hah? di keluhannya nyeri coba, padahal tumor duodenum. Nggak ada keluhan melena, nggak ada keluhan obstruksi, tapi nyeri. Kayak orang sakit pankreas ya, tapi Nyerinya sampai belakang, ke punggung. nyerinya sampai mana, Jul? Di Jangan-jangan udah sampai solia. ke belakang sih. Sekalian. Tapi resep Kata radiologi. Tapi nggak ada kena tes atau mana. Nyeri yang Keserpen keluhan. aneh keluhannya Tapi nyeri, Bro. Tumor nggak ada kan? Tumor nggak ada di pankreas kan? Di pankreas. Nggak ada tumor kan? Nggak ada. Ada nggak tumor di pankreas? Kalau nggak ya kita Nggak ada lesi. nggak ada lesi kan? Nggak ada lesi, Prof, di pankreas. Ya dianggap 2D6. Jadi reseksi 2D6 aja kalau itu menyebabkan, kalau saya ya, jadi ya akhirnya berakhir dengan 4 PD3. Cuma kalau ini ya mungkin ya karena mesti pankreatikoduodenektomi sih terlalu tinggi ya untuk satu malignan. Tapi kalau memang nyeri, dieksklusi juga salah satu pilihan kan. Jadi bukan, karena nyeri itu bisa aja kan dari rangsangan dari atas gitu. Nggak ada. Apalagi nggak kuning. Ya, aneh. Tapi kalau ada keluhan yang lain-lain ya. Ini biopsinya muka sama. di PJB. Dokter, silakan. Terima kasih, Pak. Oh ya, oke. Yang penting kan kalau bukan yang cepat, posisinya kan sudah ada metastasis kan gitu kan. Jadi judulnya kan ini satu reseksi paliatif, berarti benar fokusnya kualitas hidup pasiennya yang mesti dikaji sama trainee adalah apa sebetulnya keluhan pasien, nyeri misalnya, apakah benar dengan cancer pain, bagaimana kita membedakan apa ini cancer pain kan gitu. Apa presentan harus bisa, oh ini cancer pain nih, kan kita operasi tujuannya menyelesaikan keluhannya dia nih saat ini. Itu yang menurut saya harus kita perjelas. Kalau selama dia masih bisa makan, jadi bukan satu sumbatan ini problem. Itu kalau memang kalau bukan sumbatan, apa kita harus melakukan bypass? Fokus ke masalah yang dia keluhkan nih, nyerinya dari mana? Kita menemukan masalah duodenum bisa. Ya kalau memang penyelesaiannya harus dengan pankreatikoduodenektomi, ya oke, tapi harus jelas dulu. Itu harus kita kaji kodenya, menyelesaikan keluhan. Itu ya peluangnya memang bisa sampai triple. Berarti habis triple masih sakit gimana? Nah itu yang Jangan begitu KGB-nya. itu dia makanya jangan KGB-nya yang bikin dia ini bikin nyeri. Karakteristik nyerinya juga mesti diganti seperti apa dia. Harusnya kalau kronik cancer ya terus di sana. Udah Mei sampai Juli ada nyeri terus. Ya udah deh begini deh ya. Oke, jadi nanti
begini kan ini M1 berarti paliatif kan dok. Berarti Iya. Dr. Abdul tadi udah berarti ini adalah suatu stadium 4 gitu. Nah, stadium 4 artinya ada simptom pasiennya harus diatasi. Nah, simptom pasiennya apa? Tadi dari diskusi kan nyeri. Nah, nyerinya dari mana? Jadi kan kalau paliatif kita less is more kan? Iya. Iya, less is more. Jadi kan baik. Iya, itu. Tapi mati pasien itu. Aduh. Iya, iya. Ya udah oke. Gitu ya. Jadi tadi tergantung Dr. ya. Pertimbangan udah dapat Dr. ya. Poli analisis lagi apa yang mau kita capai. Oh ya. Gitu. Oke, Dr. Ijul, ini dua kasus. Apa disimpulkan? Disimpulkan. Simpulkannya apa? Tapi pasien dengan adenosea duodenum pas 2, CT2 1 KGB par aorta, resectable, operable, pasien direncanakan untuk kalau keluhan nanti apabila keluhan yang mengarah ke cancer pain, kita sampai kemungkinan reseksi paliatif. Oke, kalau gitu. Tapi juga iya, oke. Tapi menurutku sih pertimbangan kemo juga pertimbangan juga dong. Pertimbangan ya menurutku ya. Tadi itu pendapat dari dia. Pertimbangan kemo juga harus dipertimbangkan gitu. Oke, iya. Iya. Jadi itu fokus di pendek itu. Ya udah, oke kalau gitu. Oke, kita tes ketiga ya.